Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wal uqdadam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Ari Christine Prasetyaningrum, SE MSI. Yang terhormat Dr. Haji Ari Udijono, MKes Kias, selaku pemateri pada malam hari ini, dan panitia serta peserta webinar yang sudah hadir di acara webinar pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa bertatap muka di acara webinar ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, sebelum memasuki acara pada malam hari ini, saya Melianti Aida selaku moderator pada acara kali ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sesi materi. Yang ketiga, sesi diskusi. Dan yang keempat, penutup. Sebelum memasuki sesi materi, saya akan membacakan CV materi. Terlebih dahulu. CV pemateri, nama Ari Udijono, pendidikan DRS MED dari Universitas Diponegoro Semarang 1988, dokter dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 1990, MKes Epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya tahun 1995, IAS dari Universitas Udayana dan Persandi 2013. Minat keilmuan, yang pertama, epidemiologi penyakit tidak menular, yang kedua, psikoneuroimunologi, yang ketiga, health sociology. Untuk riwayat pekerjaan, dosen Epitrop FKM Undip Semarang sejak tahun 1991, dosen tetap di Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo sejak 2001, dokter perusahaan di PDHM Tirta Modal Semarang sejak tahun 1994, PT Indofood Frito-Lay sejak 2003, PT Indofood Sukses Makmur divisi ingredient sejak 2004. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan tahun 2003 sampai 2007. Kemudian dokter pendamping jamaah haji pada tahun 2003 sampai 2000. Pengalaman mendampingi mahasiswa, yang pertama sebagai dosen wali, yang kedua pembina PERC FKM Undip, yang ketiga pernah menjadi pembina Kemenis FKM Undip. Pengalaman menulis, yang pertama penulis kesehatan populer di media cetak, Suara Merdeka, Cempaka, Panacea. Yang kedua, pernah menjadi
tingkat nasional penulis ilmiah populer. Juara 1 penulisan ilmiah populer Autorotika Padesia pada tahun 1992. Juara ketiga penulisan ilmiah populer ulang pada tahun 1995. Kemudian yang ketiga menulis beberapa buku. Yang pertama, metodologi penelitian kesehatan pada tahun 2007. Yang kedua, Endnote solusi penulisan bibliografi pada tahun 2009. Pendidikan integritas dalam bidang kesehatan pada tahun 2013. Yang keempat, tips sehat saat puasa tahun 2015. Yang keenam, bunga rampai kesehatan keluarga pada tahun 2015. Dan yang terakhir, buku ajar penyakit tular vektor pada tahun 2019. Kemudian yang keempat, pemimpin media kesehatan masyarakat Indonesia pada tahun 2002 sampai 2008. Baik, teman-teman, itu CV dari pemateri. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita foto terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tolong on kameranya. Teman-teman, silakan untuk on kamera sebentar sebelum kita memasuki materi untuk foto terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Silakan aku ya. Ya bukan nakut sih no. Udah. Aku lakon sih. Udah, Bil. Yang lagi 1, 2, 3 ngono kono apa tuh? Udah belum, Kak? Dosen. 1, 2, 3. Ulangi lagi ya. Paling udah pada siap? Kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat semuanya. Boleh mematikan kameranya dan berdoa dimulai. Baik, Bapak, materinya udah di-share. Jadi langsung mulai. Nggih, ampun. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati panitia atau mahasiswa KKN UIN Walisongo, KKN reguler dari rumah ini, memang karena KKN-nya di rumah ya Mbak ya. UIN Walisongo. Kemudian kalau ada dosen dan pimpinan fakultas universitas yang terhormat, dengan pangapunten karena saya tidak diberitahu oleh panitia siapa saja yang rawuh pada malam hari ini. Saya Ari Diono, kebetulan ini dapat tugas dari teman-teman KKN reguler dari rumah 75. Saya nggak tahu istilah rumah 75 ini apa karakternya. UIN Walisongo Semarang. Dan materi yang ingin disampaikan adalah tentang kesehatan sains dan pandemi. Begini, kemarin saya agak sedikit kesulitan memahami istilah kesehatan sains, ya, tapi ya sudahlah, saya mungkin berpikir bahwa yang disebut dengan kesehatan sains di sini adalah sesuatu yang akan kita bicarakan, terutama dalam kaitan kesehatan itu harus mempunyai latar belakang atau harus mempunyai evidence, bukti ilmiah yang betul-betul bisa dipakai sehingga kita tidak asal bicara dan kita tidak membuat hoax ya yang tidak penting. Oke, slide berikutnya. Ini adalah slide berikutnya, silakan. Iya. Tak gosok, dapat nyale. Ya, ini keluarga saya. Ini materi yang saya akan bahas di dalam diskusi atau webinar malam hari ini, yaitu tentang sehat sakit dan kesehatan, kemudian pandemi dan COVID-19 dan pencegahan COVID-19. Next slide. Slide berikutnya. Sekarang kita berbicara tentang sehat. Ya, sebetulnya apa toh yang disebut dengan sehat itu? Ya, sehat itu dimensinya ada 3 sebetulnya. Ya, tetapi menurut Asosiasi Psikologi dan Psikiatri Amerika ada 4, yaitu sehat fisik, sehat sosial, sehat mental, dan jiwa, dan sehat spiritual. Jadi orang yang dikatakan sehat, yaitu 4-4-nya itu harus mempunyai kriteria sehat. Dikatakan sehat fisik kalau secara fisik, secara badan dia sehat, bugar, tidak punya masalah. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang mengganggu secara fisik. Kemudian secara sosial dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dengan tetangga, dengan keluarga terdekat, ya. Kemudian sehat secara psikologis atau mental, itu artinya bahwa dia tidak murung, ya, dia selalu bisa memosisikan kapan dia harus senang, kapan dia harus bergembira, atau sedih hati yang tidak berlebihan, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitar dan sebagainya. Ya, dan ada satu lagi adalah kesehatan secara spiritual. Kesehatan secara spiritual ini keterkaitannya adalah kesehatan secara kompleks, ya, dalam arti bahwa dia bisa menerima perbedaan atas semua yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itu adalah yang disebut dengan sehat. Kemudian sakit, next slide berikutnya. Apa yang disebut dengan sakit? Secara sederhana, sakit itu adalah kebalikan dari sehat, ya. Yang kalau ada lihat di sini ada semacam pendulum, yang di sebelah kanan adalah kondisi kita yang sehat dan yang sebelah kiri adalah kondisi kita yang sakit, ya. Kondisi sehat itu membuat kita ya bebas dari segala macam gangguan, ya, baik secara biologis, secara psikologis, atau mental, secara spiritual dan secara sosial.
Kemudian kalau sakit, kebalikannya dia terganggu secara biopsikososial dan spiritual. Ya, nah ada daerah yang di segitiga ini ya, yang merupakan daerah rentan, kondisi yang memang berpotensi untuk menjadi orang menjadi sakit atau bisa dipertahankan untuk tidak sakit. Ya, kondisi ini yang kondisi pada umumnya orang yang ada, dan ini yang banyak sekali didapatkan. Orang yang bisa merasa berbahagia padahal dalam hatinya dia merasa berat hati, ya. Orang yang kelihatannya sehat tapi sebetulnya dia sakit. Ya, atau sebaliknya orang yang sakit tapi dia kelihatannya sehat. Nah, ada satu pengertian lagi ya di luar sehat, sakit, yaitu yang disebut dengan kesehatan. Apa yang disebut dengan kesehatan? Kesehatan itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, sosial, dan spiritual yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya. Jadi sebetulnya begini, kalau istilah sehat itu sendiri adalah kondisi fisik tubuh, tetapi kalau kesehatan adalah sesuatu yang muncul pada waktu orang itu memang bisa memanage, mengatur atau membuat kondisi tubuh ini menjadi berimbang antara di dalam dirinya dengan di luar dirinya. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Pokok Kesehatan tahun 60 yang sampai sekarang masih bisa dipakai adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, ya, kesehatan fisik, jasmani, kemudian kesehatan rohani, sosial, tidak hanya terbebas dari suatu penyakit atau tercatat. Jadi ini sebetulnya mengambil dari definisi WHO. Ya. Kemudian dalam slide yang berikutnya, di dalam slide ini kenapa masih di slide keempat ya? Jadi sekarang saya posisinya sudah di slide ke-7. Monggo silakan dirubah saja. Atau kalau misalnya Anda sudah mendapat share dari panitia, silakan dibuka saja. Baik, ada satu kondisi yang disebut dengan wellness. Wellness, a healthy state of well-being, free from disease. Jadi yang disebut dengan wellness itu definisinya kalau ini ada ada ya bentuk tulisan, ada bentuk gambar. Yang disebut dengan wellness itu kita lihat di gambarnya dulu yang sebelah kanan, yaitu orang yang dilingkupi oleh berbagai macam kriteria. Dia akan dikatakan wellness kalau semuanya ini ada, ya, tubuhnya sehat, ya, dia bisa mengendalikan emosi, secara pengetahuan dia mapan, dia mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, secara keuangan dia bisa mengatur, tidak dalam kapasitas kaya raya, tetapi dia mampu untuk mengendalikan, mengorganize finance sehingga kehidupannya bisa berjalan lancar. Ya, dia mempunyai belief yang tidak diganggu oleh orang lain. Ya, makanya sebetulnya memang aneh sekali di Indonesia itu belief itu selalu dipertanyakan, what's your religion, agamamu, gitu ya. Sebenarnya agama adalah sesuatu yang sifatnya pribadi sekali. Gitu. Jadi ngapain kita ngutak-ngutak urusan agama, karena agama adalah urusan kita sendiri yang pasti akan dimiliki oleh setiap orang karena kita meyakini bahwa ada sesuatu yang hak yang memang harus diyakini, gitu ya. Dan kemudian dia bisa melakukan connection, mempunyai hubungan yang baik. Nah, sekarang kalau kata wellness sendiri, wellness itu didefinisikan sebagai suatu proses yang panjang untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi ini sebuah proses sebetulnya. Wellness itu kalau di dalam kamus itu disebut dengan kesehatan juga sebetulnya, ya. Tapi what kind of healthy, what kind of health or healthy, itu ya seperti ini. Jadi itu sebuah proses yang panjang untuk mendapatkan kehidupan dengan baik. Ya, dan orang ini pasti akan berpikir positif, meninggalkan sesuatu yang tidak masuk akal, begitu ya. Kemudian keadaan fisik yang optimal, psikologik yang dapat berjalan dengan baik, fungsi sosial yang baik,
bisa mengontrol dan meminimalisir faktor-faktor eksternal dan internal berupa penyakit atau kondisi kesehatan yang buruk. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa wellness is a healthy state of well-being free from disease. Nah, well-being ini lebih dari sekedar tidak hanya sakit atau patologis. Patologis itu adalah sesuatu yang sifatnya abnormal, ya. Kemudian ada dimensi subjektif penilaian diri, yaitu tadi kalau orang berpikir negatif itu kan subjektivitas untuk mengatakan dirinya tidak baik itu atau lingkungan tidak baik itu kan sangat tinggi, ya. Dan kemudian ada sesuatu yang sifatnya objektif yang terukur, ya. Nah, berbagai dimensi terlibat di dalam perspektif ini Anda bisa lihat dimensinya ada yang di dalam lingkungan manusia yang ada di tengah itu. Pada slide berikutnya saya menuliskan keseimbangan epidemiologi sesuai dengan keilmuan yang saya geluti, ya. Slide ke-8 please, ya. Nah, ini saya sudah mulai mengarah, ya. Jadi orang sehat sakit itu kan ada keseimbangan epidemiologis. Keseimbangan epidemiologis itu ada 3 unsur, 3 variabel yang berperan, yaitu host kita, manusia, kemudian agent itu adalah mikrobiologi, mikroba atau kuman, virus, bakteri dan sebagainya yang nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, dan yang ketiga adalah lingkungan. Ya, jadi kita semua ada di dalam sebuah lingkungan. Manakala ini balance, manakala kita ini dalam kondisi yang baik, maka ini disebut dengan sehat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Host itu akan terhindar dari agent, ya, karena kita malam ini akan berbicara tentang SARS-CoV-2 atau COVID-19, maka akan kita bisa baik kalau kita bisa memproteksi diri kita sendiri. Kita mempunyai well educated, mempunyai pemahaman yang baik. Kemudian kita juga akan menjadi baik kalau kita alert dengan exposure, kita berhati-hati dengan paparan yang mungkin akan memberi risiko atau dampak yang kurang baik. Demikian juga apabila kita melihat kaitannya dengan lingkungan, bagaimana kita bisa mengkarantina atau mengisolasi diri, bagaimana kita melakukan social distancing atau physical distancing, ya, dan kaitannya dengan agent dan lingkungan, yaitu bagaimana kita bisa membuat supaya lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik, ya. Di beberapa ruangan, ya, kan sekarang sudah banyak orang kalau punya ruangan kantor yang tidak punya AC tidak nyaman, tetapi sebetulnya ruangan ber-AC yang merupakan sirkulasi tertutup adalah daerah potensial untuk penularan atau transmisi dari mikroba. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan bagaimana sih orang bisa sehat dan sakit. Ya, jelas yang harus diperhatikan pada slide berikutnya, SARS-CoV itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh kuman yang disebut dengan severe acute respiratory syndrome, jadi penyakit virus yang namanya SARS coronavirus, dan saat ini adalah sudah merupakan varian atau serotype yang kedua di dunia, dan dia memang kemudian menjadi pandemi. Ya, pandemi itu yang disebut dengan pandemi adalah penyebaran penyakit yang secara cepat, ya. Kalau sudah bicara tentang pan, itu berarti sudah sangat luas. Sebetulnya kata dasar dari penyebaran wabah penyakit yang cepat ini namanya adalah endemi atau wabah. Ya, kalau di dalam tingkatan operasional disebut dengan KLB, kejadian luar biasa. Ya. Nah, karena dia sudah melebar sampai hampir menyeluruh di seluruh dunia atau mungkin sudah di seluruh dunia, ini disebut dengan pandemi. Ya, nah bagaimana gambaran yang ada di Indonesia pada slide ke-10? Ya, ini sebetulnya saya tadi memang mengirim agak sampai sore tadi
harapannya bisa mendapatkan data terbaru tanggal 8 November, tapi ternyata tidak bisa. Update terbaru tanggal 7 November ini sumbernya dari www.covid19.go.id ya, tanggal 7 November jam 12 siang kemarin, jadi hari Sabtu, mungkin kalau nanti hari Minggu jadi nggak terlalu diupdate. Nah, kalau Anda lihat di sini kelihatannya mengerikan ya. Betul ya, yang dikonfirmasi 433.836. Wih, gile banyak banget gitu ya. Tapi ya ini bagaimana kita memandang sebuah angka. Ini adalah angka absolut, Saudara. Ya, kalau angka absolut itu kalau kelihatan 5 sama 10 banyakan mana? Ya banyakan 10 dong. Iya, jadi kalau kita melihat 433.000, kelihatannya banyak banget tuh gitu kan ya. Tapi kalau kita mau memperhatikan 433 ini kumulatif dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi yang sudah tertular, 503 kabupaten kota yang sudah mengirimkan data ini. Ya, kalau kita lihat di sini jumlah yang sembuh itu banyak sekali, 364, jadi kira-kira kalau dihitung itu sekitar 80%. Sementara yang meninggal dunia 14.000 sekian. Ya ini kira-kira 3,3 lah, ya 3,38 kalau nggak salah. Ya jadi dan ini sudah luar biasa. Kalau saya melihat, karena saya orang data, saya orang epidemiologi, saya mengatakan ini sudah sangat bagus. Ya, data yang di bulan Maret dulu masih 9, sekian persen yang meninggal, sekarang ini sudah menurun banyak sekali. Ini angka nasional. Nah, bagaimana dengan data yang ada di Kota Semarang? Kalau kita ada di Kota Semarang, coba di slide ke-11. Ini saya ambil dari Siaga Corona Semarang Kota Go.id. Ya, ini Anda bisa langsung buka di internetnya dan gampang sekali kalau mau melihat ya. Yang positif itu kalau Anda dilihat legend-nya, di legendanya itu positif itu ada kursornya diletakkan di situ, nanti akan bisa lihat gambarnya ya. Yang sembuh itu nanti akan kelihatan danganya itu ya, itu sampai tanggal kalau nggak salah terakhir tanggal 5 November itu hari Jumat ya kalau nggak salah ya, itu tinggi sekali ya. Sementara yang positif itu relatif. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan lagi adalah kenapa kok sampai begini ya, data ini kok masih bisa naik turun kayak begini, terutama yang positif ya. Karena kalau saya lihat itu beberapa masyarakat masih mengstigmakan ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Ya sebenarnya kita nggak perlu khawatir dengan ini kalau kita mau menjaga kondisi tubuh. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa sakit itu kan karena ada keseimbangan epidemiologi. Ya, kalau dulu waktu saya belajar itu orang sakit itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena kita itu kondisi tubuhnya kurang baik, atau yang kedua karena virulensi atau karena penyakitnya itu kuat banget, misalnya jumlahnya sangat berlebihan, ya, atau karena kumannya itu memang punya kemampuan yang sangat tinggi. Ya, oke. Kemudian pada slide berikutnya ini sedikit mengulang di COVID-19 sendiri. Jadi yang disebut dengan COVID-19 adalah virus yang bernama SARS-CoV-2, ya. Penularannya melalui droplet atau percikan ludah yang mengandung SARS-CoV melalui saluran pernafasan. Jadi ini, saudara, ya, yang penting adalah droplet atau ludah yang terinfeksi ini masuk ke saluran pernafasan kita. Lewat mana aja, yo, lewat yang ke slide nomor 13 kita lihat. Ini saya ngambilnya slide-nya pemerintah, jadi saya nggak bikin hoax ya. Jadi Anda bisa lacak, ini ada semua di Kemenkes ya. Apa saja gejala corona? Gejala corona itu ada 3 kriteria. Yang pertama yang ringan, dan ini paling besar sekitar 80% ya. Ringan sedang. Biasanya demam, ada batuk, ada pneumonia itu jadi radang paru-paru, ya, ada sedikit sesak gitu. Kemudian yang lebih berat lagi adanya gangguan pernafasan dan
Sesak nafas itu sesak nafas yang sudah berlebihan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena lendir yang dihasilkan itu lihat sekali. Ya, dan yang gejala berat yang kriteria ketiga itu sedikit, cuma 6% sih. Ini memang dampaknya bisa sampai gagal pernafasan ya, sehingga orang bisa meninggal dunia. Nah, jadi dan ini biasanya akan diperberat kalau orang itu mempunyai komorbid, punya penyakit penyerta, misalnya dia punya kencing manis, dia punya darah tinggi, ya, penderita penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Ya, selama kita ini dalam kondisi sehat, ya kita bisa menjaga diri, tidak sekali lagi tidak nyepelekan, kita alert dengan potensi penularan itu, ya insya Allah kita akan sehat. Ya, kita jaga diri. Ya, oke. Kemudian yang slide ke-14, silakan Mbak. Di sini kita bisa melihat bahwa penularan itu melalui hidung, mata, hidung, dan mulut. Kok bisa begitu? Nanti saya akan terangkan di slide yang berikutnya. Ya, itu sebabnya kenapa kemudian kita disarankan untuk selalu menggunakan masker, ya, selalu bersih-bersih tangan. Kenapa? Karena tangan kita ini kebiasaan gitu ya. Tangan itu senangnya ucek-ucek, pegang hidung, ya, pegang mulut, gigit-gigit kuku, ini suka-suka kayak gitu ya. Sementara tangan kita ini kemana-mana. Kenapa kok kita tidak dianjurkan untuk salaman? Ya karena kita tidak tahu ya apakah orang yang kita ajak salam itu tangannya bersih atau tidak. Ya itu sebabnya kenapa kita selalu dianjurkan cuci tangan atau setidak-tidaknya menggunakan hand sanitizer. Ya, tapi jangan parno-parno banget gitu ya, misalnya. Ya pokoknya yang penting kita berhati-hati lah, jangan sampai kita menyepelekan, ya, menyepelekan. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang lebih spesifik, yaitu mengapa kok kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan, kita harus physical distancing dan social distancing. Jawabannya ada pada slide nomor 16 dan berikutnya. Silakan ke nomor 16. Saudara, ini adalah gambar mata dan sebelah kanannya adalah hidung mulut kita. Ini daerah yang kita tuduhkan bermasalah. Saudara bisa lihat di sebelah. Jadi yang ini ada gambar yang Anda lihat gambar yang sebelah kiri dulu ya. Itu ada gambar yang sebelah kanan itu hidung. Sayangnya ini bahasa Inggris ya. Nasolacrimal ductus, kemudian ada interior concha. Jadi ini sebetulnya hidung, ya, hidung yang dipotong. Kemudian ini di sebelah kirinya ada mata. Di sebelah ini jadi yang sisi yang sebelah kanan ini mepet dengan hidung ya. Itu ada yang disebut dengan lacrimal punctum lacrimalis. Jadi lubang lacrimal, jadi lubang untuk membuang air mata. Ya, air mata kita ini dibuang melalui punctum lacrimalis yang ada di sebelah atas maupun yang di sebelah bawah. Kemana dia nanti akan masuk? Ke dalam sebuah saluran yang nanti akan bermuara pada hidung. Ya, itu sebabnya kalau Anda menggunakan obat tetes mata yang pahit ya, misalnya mengandung chloramphenicol, itu kan rasanya pahit ya. Itu setelah Anda tetes mata, tenggorokan kita rasanya pahit. Ya itu ya, jadi obat tetes matanya ada sebagian yang masuk ke dalam rongga hidung, kemudian masuk ke tenggorokan kita. Nah itu yang menyebabkan sensasi, karena sensasi pahit kan ada lidah bagian belakang, ya ada rasa pahit. Sekarang kita melihat di sebelah kanannya, gambar sebelah kanan. Ini gambar hidung dan mulut. Anda bisa lihat ini saluran hidung, ya. Kemudian ada yang saluran mulut. Itu ada epiglotis di bawahnya, di belakang mulut itu ada epiglotis, lidah kecil, ya. Lidah kecil itu fungsinya adalah untuk menutup saluran pernafasan dan saluran pencernaan, kerongkongan dan tenggorokan. Pada waktu kita makan, nanti tenggorokannya ditutup. Kerongkongannya nanti dia akan bisa masukin makanan ke dalam lambung dan sebaliknya. Kalau kita bernafas menggunakan yang kaitannya dengan saluran pernafasan.
Ya, ini menyebabkan itu sebabnya kenapa kok kita harus betul-betul menjaga diri, jangan sampai kita kotor tangan kita, ya, terinfeksi oleh kuman COVID-19. Karena ya itu kebiasaan kita ucap-ucap mata, udah upil ya, nyebrok hidung kita, sehingga kuman itu akan masuk ke dalam hidung dan melalui mata juga, ya. Ini karena ini satu kesatuan yang ada kaitannya, ya. Nah, kemudian pada slide berikutnya adalah kalau kita lihat berikutnya adalah transmisinya. Ya, ini yang di slide nomor 18. Nah, ini transmisi droplet airborne, ya. Jadi perilaku batuk kita ini luar biasa, masih buruk sekali, ya. Kita batuk kan angger grog gitu, ya, atau wahai gua cing, ya, luar biasa sekali, ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Droplet yang dilontarkan itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang kecil nanti dia akan menjadi semacam aerosol begitu. Kalau kita melihat semprotan nyamuk gitu, cerot gitu kan, di rambutnya aerosol, jadi seperti cairan yang nanti akan melayang-layang. Itu kira-kira kalau kita bersih dengan kekuatan yang sangat tinggi seperti itu. Nah, ini yang bisa menularkan kepada orang lain. Itu sebabnya kenapa kita harus menggunakan masker. Maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Artinya apa? Bahwa kalau kita menggunakan masker itu setidak-tidaknya kita terlindung dari kondisi orang lain. Atau sebaliknya, kalau kita sedang sakit dan kita menggunakan masker yang baik dan benar, maka masker itu akan bisa memprotek supaya batuk kita atau bersin kita atau pilek kita tidak terlontar kepada orang lain. Itu sebabnya masker harus diganti secara berkala. Kalau kita sedang sakit, ya kita harus gunakan masker yang diganti secara berkala 2 jam atau 3 jam sekali. Ya, biasakan membawa masker yang bersih, dibungkus dengan plastik di dalam tas kita, sehingga kalau nanti kita membutuhkan, kita bisa menggantinya dengan baik. Oke, slide berikutnya pada slide yang ke-19, silakan. Sinyalnya naik turun ya. Slide yang ke-19 adalah cuci tangan. Slide 18 nih. Cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir. Next slide, Mbak. Yang balik ya. Enggak, nomor 18 dulu. Nomor 18. Kita belum sampai nomor 19. Kenapa kalau kita menggunakan, kita perlu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Virus corona itu akan mati dengan menggunakan sabun, deterjen, atau alkohol. Itu sebabnya kita disarankan menggunakan air dan sabun dan air yang mengalir. Kenapa kalau kita perlu menggunakan hand sanitizer? Belum tentu kita di jalan kan ketemu air yang mengalir, ya. Belum tentu kita ketemu sabun, ya sudah, itu sebagai solusi sederhana kita gunakan hand sanitizer. Tapi kalau memang ada tempat yang lebih baik, ya alangkah baiknya kalau kita menggunakan air mengalir, ya itu akan sangat lebih baik dibandingkan kalau kita sekedar menggunakan hand sanitizer. Apalagi kalau nyemprotnya curut-curut, cuma gitu doang, syarat, ya tidak ada artinya, ya karena peran hand sanitizer itu seperti bisa mempunyai hal yang sama dengan air yang mengalir. Berikutnya pada 19, yang slide nomor 19, silakan. Physical and social distancing. Kenapa, saudara? Tadi karena transmisinya menggunakan airborne dengan penularan melalui udara. Kita bersin, kita batuk, ya. Makanya kita harus berjarak. Berjarak yang nanti akan menyebabkan orang akan mengurangi risiko untuk paparan kepada orang lain. Ya, itu sebabnya kenapa semua tempat akhirnya harus dibuat physical distancing agak jauh-jauh.
dilarang berkerumun, sebaiknya tidak melakukan tidak melakukan kegiatan massal yang ngumpul-ngumpul ya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian pesta pernikahan yang akhirnya menjadi klaster baru ya. Apakah kita tidak boleh melakukan kegiatan pernikahan? Boleh lah, yang masa orang menikah nggak boleh, masa menunggu sampai coronanya selesai. Nah, kapan selesainya wong nanti akan terus berada, ya kan? Jadi baiknya ya kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan sangat baik. Artinya memang betul-betul ditata yang bagus sehingga potensi kerumunan itu menjadi rendah. Ya, oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Silakan ke slide yang terakhir nomor 20. Nah ini saya juga ambil. Apa yang perlu kita lakukan? Nomor satu, kita harus menjaga kebersihan tangan kita, ya, tidak hanya tangan sebetulnya, ya, tapi juga tubuh secara umum. Kalau kita habis bepergian ya, jangan terus langsung gendong anak atau adik atau langsung tiduran. Jadi kalau remaja-remaja itu kan masuk kamar kos langsung tiduran, enggak WC ya. Ambillah local wisdomnya orang tua kita. Nek Bandung mungkin mbok wisuk sik ya, wije ganti klambi ben setane ora mlebu omah. Nah itu kata-kata yang sangat sederhana. Setan itu ya bukan setan dalam arti setan gitu ya, tapi ya kuman yang ada di luar itu jangan sampai kita bawa sampai ke kamar kita. Itu hanya akan menimbulkan potensi penyakit ya. Klambi sih rasa dicandelke kesuwen dicandelke ya. Ya nek arep dicandelke dipanaske sik itu baru wis dilut. Yang penting untuk membuat supaya kuman itu mati dulu. Tapi ya kalau bisa setiap hari ganti. Cuman kalau mahasiswa kan suka-suka seminggu sekali dicuci. Pak supaya enggak boros sabun ya, itu jawaban yang sangat baik ya. Kemudian yang berikutnya ya ojo cedak-cedakan. Ya, jadi ada jarak social and physical distancing. Ya, rasa nyekel rai, ini kasar banget tapi bahasa Jawa. Ojo nyekel raimu ya, maksudnya ojo nyekel rai, jangan kita memegang hidung, mata dan mulut kita. Ya, kemudian menggunakan masker yang baik. Ya, jangan masker itu ojo diselehkan ning gone bathuk atau ning gone janggut atau di leher ya. Kalau Anda mau makan, lepaslah masker dulu. Ya, kemudian kita makan, selesai kita bersihkan mulut dan sebagainya, minum segala macam, lalu kita gunakan masker lagi. Ya, jangan dipelorot ya, dilepas maskernya. Kemudian menengahi ning omah gitu ya. Di rumah nggak usah perlu dolan-dolan, menghindari main-main dulu. Ini sementara ya, tapi sebetulnya yang penting kita itu bisa menjaga diri lah. Ya, saya bukan tipe orang yang kayak itu warnanya ya nek ono perlu lah piye. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang memang harus keluar untuk bekerja, yang mau diapakan lagi. Ya. Jadi itu materi sementara yang berkaitan dengan kesehatan sains dan COVID-19 ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kepada saudara sekalian. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak cuma mahasiswa, karena saya yakin mahasiswa harus pinter-pinter ya. Mudah-mudahan juga ada peserta yang dari luar, dan monggo kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Oke, demikian materi yang disampaikan dari Pak Ari. Selanjutnya langsung kita sesi diskusi ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari peserta. Saya bacakan yang pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya Vira dari Pemalang. Ingin bertanya Bapak, bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa, terus manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah
dari Vira Pemalang. Ini mau di seluruhnya atau mau satu-satu dulu nggak apa-apa ya. Satu-satu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang sama saya sudah jawab gitu ya. Oke, Mbak Vira terima kasih. Jadi apa sih bedanya? Wah ini susah dibedain ya antara orang sakit COVID-19 dengan flu biasa. Memang ada beberapa kasus itu orang dengan COVID-19 itu kehilangan rasa, ya kehilangan rasa. Jadi penciumannya itu hilang. Nah, jadi tidak bisa mencium bau-bauan lagi. Untuk sementara sih sampai hilang COVID-nya. Setelah dia hilang COVID-nya ya kembali lagi. Cuma itu mungkin yang khas yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang kayak demam, orang flu, kayak ada rasa sesek berat di dada ya itu memang seperti itu kira-kira gambar. Jadi memang susah mencari apakah dia itu terinfeksi oleh karena COVID atau influenza biasa. Andai kata Anda melakukan pemeriksaan rapid pun juga biasanya orang dengan influenza hasilnya juga non reaktif. Enggak, maksudnya hasilnya reaktif. Tinggal nanti swabnya. Ya, memang gold standarnya apa? Standar bakunya itu adalah dengan swab. Makanya nggak perlu takut sebetulnya di swab itu, wah swab bisa blok irungnya kalau tenggorokannya lorok keri, ya cuma keri aja sih. Dan itu yang nanti akan membuat kita tahu bahwa kita terinfeksi COVID atau tidak. Lalu nanti kalau saya kena COVID gimana? Ya wes toh, istirahat dulu, di isolasi dulu selama kurang lebih 14 hari, hilang sendiri, nanti virusnya mati karena diri. Gitu. Yeah. Gitu Mbak Meli. Oke. Ya. Oh, terus ini masih yang belum tahu, belum ada yang hilang, belum kebaca. Apakah orang yang lebih tua potensi lebih muda? Tidak juga. Orang muda juga bisa terinfeksi. Hanya gini, biasanya orang yang lebih tua itu kan punya potensi penyakit tambahan ya Mbak ya. Jadi ada komorbidnya, yaitu tadi kalau orang yang lebih tua, faktor tua itu sendiri imunitasnya sudah turun, ya kan. Kemudian kalau dia punya komorbid seperti penyakit manis, punya penyakit jantung, stroke atau penyakit yang lain, ini potensi lebih gede. Ya bukan berarti yang muda enggak loh. Ya yang muda kalau dia itu stresnya tinggi, ya atau dia itu pekerja yang tidak punya waktu untuk istirahat, untuk santai-santai, ya itu imunitasnya Pak. Nah makanya be happy lah kalau kita sedang sakit ya harus digawe enak wae lah. Ya memang Gusti Allah ya memang baru maringi dawuh supaya kita istirahatnya dibuat santai aja. Gitu. Nggih. Kira-kira gitu Mbak Meli. Oke Pak, suwun Pak. Kemudian dari pertanyaan kedua dari Novita Rahmania dari Instansi UIN Walisor Semarang. Pertanyaannya, orang yang mempunyai sistem imun yang tinggi, apakah orang itu memungkinkan terjangkit penyakit COVID-19? Sedangkan saya pernah mendengar bahwa jika seorang yang cemas dan mempunyai sistem imun yang rendah, maka akan lebih gampang terjangkit penyakit COVID-19. Ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa orang sehat itu ada keseimbangan antara fisik, jasmani, ya, rohani, psikis, kemudian sosial, budaya, dan spiritual. Kalau yang ditanyakan oleh Mbak Novita ataupun Novita ini adalah kalau orang itu imunitasnya tinggi dalam arti bahwa tubuhnya itu sebetulnya sehat, ya, tapi dia stresan gitu, ya, atau punya beban pekerjaan atau beban kerja yang amat sangat tinggi, dan dia punya mental defense yang lemah, ya ini jadi masalah. Maka dia akan mudah depres. Kalau dia mudah depres, imunitasnya akan rendah. Maka dia tidak bisa dikatakan orang yang sehat sebetulnya. Maka sehat yang secara holistik adalah apabila tidak hanya fisiknya saja yang sehat, kelihatan badannya koker gede gitu, enggak, tetapi memang tubuh, pikirannya itu semuanya sehat. Gitu Mbak Nani. Ya, bagaimana Mbak Novita? Apakah ada tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Ari?
Cukup, Mbak, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari ini ada bersama dari Ferry sama dari Ferry Nafiul Umam. Nama saya Ferry Nafiul Umam dari jurusan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa masker scuba dilarang? Yang kedua, apakah masker scuba? Oh, scuba. Mengapa dilarang? Kedua, apakah hand sanitizer bisa memusnahkan virus corona? Yang ketiga, menurut Bapak, apakah virus corona katanya bisa menyebar lewat udara? Kira-kira di tempat apakah yang bisa menyebarkan virus lewat udara? Itu, Pak. Ya, itu tadi virus corona ini kan airborne, droplet dari droplet ya. Mau dikatakan airborne itu sebenarnya nggak airborne banget itu, artinya begini, dia menular melalui udara karena adanya percikan droplet yang kecil-kecil tadi, ya, sehingga dia bisa dihirup oleh orang. Ya, misalnya kita berdiri atau berada di posisi orang yang bersin dan itu penderita. Wah, ini buanternya nggak karu-karuan sampai orang satu kecamatan kaget, misalnya kayak gitu ya. Nah itu dropletnya itu bisa berupa aerosol yang nanti bisa melayang sampai di mana-mana. Walaupun namanya juga aerosol, dia pasti punya gravitasi, dia akan hilang, gitu. Ya, yang jelas bahwa nanti kalau kita terpapar, tangan kita atau anggota tubuh kita yang bisa masuk lewat saluran pernafasan ini yang jadi masalah. Karena tempat port d'entrée-nya, tempat masuk kumannya itu adalah melalui saluran pernafasan. Ya. Apakah hand sanitizer bisa memusnahkan, bukan memusnahkan, membunuh virus kali ya? Kalau dikatakan secara teoretik alkohol itu bisa membunuh 70% ya, itu bisa membunuh virus tersebut. Kemudian masker begini, masker yang baik itu adalah masker yang berlapis, masker yang makanya kenapa kok masker medis itu dianjurkan, karena masker itu ada 3 ply. Kalau scuba itu tipis banget, scuba itu kain sak lembar, mulur gitu ya. Itu kan scuba itu enak banget kalau kita gunakan. Saya sendiri juga senang sih gunakan masker scuba. Pantas-pantasan kalau kita pas keluar sendirian, nggak kepingin kemana-mana, cuma mau beli bensin misalnya gitu, saya gunakan masker scuba. Kenapa? Ambegannya gampang gitu. Kalau kita gunakan masker medis itu ya roto nggak enak gitu memang ya itu. Jadi ya itu karena tipis itu. Jadi dia bisa berpotensi untuk karena Anda orang biologi, Anda bisa melakukan penelitian itu secara sederhana. Dan itu penelitian itu juga Dr. Budi Laksono juga sudah mencoba dengan membuat menggunakan beberapa masker yang berlapis-lapis dari scuba, kain biasa, kain yang 2 lapis, kain itu sampai ke medis itu nanti disemprot dengan kekuatan tertentu yang diasumsikan kekuatannya sama dengan kekuatan batuk kita atau bersin kita. Nah, itu ternyata di balik kain masker tadi itu ada plate ya untuk penanaman kuman, itu ternyata di masker yang tipis itu kumannya masih cukup tinggi. Tapi pada yang masker berlapis ya itu baik. Beberapa teman Dr. Budi Laksono ya, yang bagus membuat beberapa percobaan, masker biasa pun bisa dipakai, tapi diberi lapisan ya. Kalau yang dicontohkan Pak Ganjar dulu itu menggunakan tisu 3 lapis. Nah, itu sama aja sih sebetulnya. Yang penting itu gini, yang penting ada lapisan yang nanti akan memproteksi potensi penularan virus. Kalau virus itu kecilnya nggak karu-karuan, ya jauh lebih kecil dari bakteri. Di Undip sendiri dilakukan pengembangan masker itu dengan menggunakan nanospray. Jadi bahan karbon itu bakteri itu bisa tertahan. Tapi ini dispray lagi, disemprot lagi dengan menggunakan nanospray, ya, lapisan nano. Jadi dia akan masuk ke pori-porinya karbon. Itu nanti bisa menahan. Sayangnya ada di bawah, nggak ada di sini. Ya, masker
anu saya lapisan karbon saya ada di mana nggak tahu di lemari satunya. Ya itu memang, tapi ya kalau pakai itu ya rasanya apek banget, angel lah pegannya, memang nggak nyaman memang ya. Makanya kenapa kok kita dianjurkan untuk tidak usah akan ketemu wong itu cuma gitu aja, karena kita nggak nyaman sekali pada waktu kita harus menggunakan masker yang merapat sama kita. Gitu Mas Ferry. Ya. Kejawab semua ya tiga-tiganya ya. Ya Mas Gimana Mas Asduba. Ferry? Ada tambahan atau tanggapan? Iya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama Mas. Kemudian yang keempat itu ada pertanyaan dari Tari Widyaningsi dari UIN Suska Riau. Apakah hasil dari swab test yang saat ini kita gunakan betul-betul akurat? Terima kasih Pak. Tes swab. Swab itu ya, jadi dari cairan hidung atau tenggorokan. Ya itu gold standarnya Mbak. Apa yang digunakan di Indonesia itu sudah kita standarisasi. Jadi dan apalagi kalau di rumah sakit pemerintah ini jadi UIN Riau ya, jadi UIN Riau. Jadi kalau yang swab yang ada di rumah sakit pemerintah itu sudah standar yang diakui oleh pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang digunakan untuk apa itu? Untuk penilaian atau diagnostik dari COVID-19. Insya Allah sih cukup akurat. Gitu Mbak. Begitu Mbak Meli. Gimana Mbak Tari? Ada tanggapan dari jawaban Pak Ari? Terima kasih Pak. Bapak. Iya, sama-sama Mbak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Nikmatul Laili. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa penderita COVID semakin hari semakin bertambah. Dengan bertambahnya COVID, lambat laun masyarakat lebih bersifat masa bodoh. Dengan adanya pemberitaan COVID, tidak menggunakan masker, dan menyepelekan protokol kesehatan karena tidak percaya adanya COVID. Lalu, bagaimana cara membuat stigma yang efektif bagi masyarakat agar masyarakat tetap mematuhi peraturan di tengah kondisi bertambahnya virus tersebut? Pertanyaan yang bagus dari jadi bom pertanyaan ini. Ya. Jadi inilah yang kita, kalau saya pribadi sebagai seorang, kebetulan saya sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, kemudian seorang epidemiolog, ya, kemudian saya juga pendidik, dan kebetulan saya juga membantu di aparat pemerintahan di level yang paling bawah, ya di tingkat RT ya. Itu apa yang dipertanyakan ini memang bukan suatu hal yang aneh. Saat ini kita sudah berjalan pada bulan ke berapa ini? 9. Ya, sejak bulan Maret. Ya, sejak bulan Maret kita harus berada di rumah. Itu dampak yang dihasilkan oleh COVID ini luar biasa. Ya. Dampak yang pasti kelihatan adalah dampak yang sifatnya ekonomis, karena betul-betul kita harus di rumah, kita harus ini, dan orang jadi tercekam, ketakutan sekali dengan kondisi yang dikatakan sebagai penyakit penular sekali ini ya. Dan ya kalau saya melihat adalah karena ini begini ya, pemberitaan kita ini kebanyakan berita yang tidak pada tempatnya, hoax-nya tinggi sekali. Terus orang jadi ketakutan. Padahal sebetulnya tadi sekali lagi saya bilang, ini kan virus. Gitu. Ya, kalau yang namanya virus itu kan pengobatannya nggak ada aslinya. Ya, adanya ya dari tubuh kita sendiri. Kalau tubuh kita itu sudah kuat, kita itu sehat, ya insya Allah akan terlindungi. Tapi kalau tubuh kita itu selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan dan sebagainya, ya kita akan sakit gitu loh. Ya kan? Makanya saya tertarik dengan pertanyaan Mbak siapa tadi ini, Mbak Nikmatul Laili ini ya, karena inilah yang terjadi, stigma ini, wah benar-benar mengganggu. Jadi seakan-akan orang kalau sudah kena COVID itu jadi kayak penyakit kotor gitu loh,
wah ini harus dijauhi, harus enggak gitu ya. Dan sebagian dari, nah ini juga berkaitan dengan lingkungan kerja, Mbak. Terus terang kalau saya ke perusahaan ya, saya melihat keluhan-keluhan dari teman-teman yang ada di perusahaan itu adalah dari sisi manajerial adalah karena ketidakpatuhan dari karyawan, mereka tidak mau menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dia tertular, karena dia bisa keluyuran kemana-mana. Ya, mungkin dia butuh meningkatkan ekonomisnya dia dengan misalnya berjualan atau bekerja di mana, buka warung atau bagaimana, ini potensi ketemu orang kan banyak sekali. Terus tidak mau menggunakan masker, ya masih ya intensitas orang dagang itu kan masih dekat sekali. Ya setelah itu protokol kesehatan yang ada di perusahaannya tidak dijalankan dengan baik. Apa yang terjadi? Kocok-kocoknya ke teman-temannya kan ketularan dong. Ya ini secara manajer kan akan mengganggu sekali produktivitas yang ada di perusahaan. Di samping itu juga kalau dari sisi karyawan sendiri juga ada sih perusahaan-perusahaan yang maaf kalau saya bilang itu parno banget gitu. Maksudnya dia ketakutannya terlalu berlebihan. Ya sehingga dia sangat membuat batasan-batasan yang sangat ketat sehingga tidak masuk akal bagi karyawannya. Ini akan menjadi kemudian menjadi dalam tanda petik si karyawannya menjadi numpet-numpet gitu loh ya, dia pergi dengan seenaknya. Yang berikutnya lagi adalah dengan adanya WFH, work from home. Ini kalau saya bilang ini bagus untuk mengisolasi ya, tetapi menjadi tidak bagus pada waktu kita bilang di rumah ngapain gitu, nganggur ya, kalau kuliah ya ini kayak gini daring, online ya, kuliah online. Terus apakah kita yakin bahwa pada waktu kita kuliah online itu kita akan di rumah? Kan ya enggak. Nah, ini yang ketakutan kita. Makanya ada beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan kepada saya, dokter, kenapa ya kok dengan di WFH kan begini, kasusnya jadi banyak? Ya jelas saja kalau kita nggak tahu kita pergi kemana aja ya. Gitu. Nah makanya memang beberapa perusahaan akhirnya memasukkan karyawan itu. Ya, karyawan itu dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Ternyata pada waktu sudah dimasukkan itu bisa lebih dikendalikan. Kan dia bekerja capek pulang tidur gitu, ya kan? Istirahat, pergi ya ala kadarnya, dia nggak mungkin kemana-mana seperti halnya orang yang bekerja yang sebelum masa COVID. Ya. Jadi kalau dia di WFO kan, di WFH kan, di rumah kan, peluang untuk perginya akan lebih tinggi gitu. Kalau itu menurut pendapat saya juga sebetulnya juga capek juga ya berada di rumah memberi kuliah seperti ini. Mahasiswa saya juga kesulitan untuk memahami. Itu tingkat mahasiswa, saya nggak bisa membayangkan tingkat-tingkat yang di bawahnya SD, SMP, SMA itu harus daring. Cucu saya harus daring, saya ketawa juga. Anak TK daring, ya nggak apa-apa ya maksudnya. Kalau nyanyi segala macam di rumah saya karena ada internet gratisan gitu ya kan. Kasihan di rumah ibunya ya ada juga internet, tapi kan terus ibunya harus mempersiapkan ke kantorannya juga di rumah saya, jadinya terus akhirnya kumpul di rumah saya semua. Ya nggak apa-apa kan, kita bisa bantu gitu. Jadi sebetulnya bukan sebetulnya kalau gini Mbak, siapa ini Matulaili, sebetulnya kalau Anda lihat ya memang kelihatannya jumlahnya tambah banyak, tapi Anda harus bandingkan dengan yang sehat, yang sembuh. Kan itu cuma 14 hari doang, ya kan? Jumlah total tadi yang ada di slide nomor berapa itu ya? Itu jumlah total kita ini ada sekitar ini yang di Indonesia 433 ribuan. Yang sembuh 360-an, ada 80%. Sebulan itu kan dalam 2 minggu saja. Ya, ini kalau mau dikelocopi, mau di breakdown lebih banyak, lebih dalam lagi. Sebetulnya yang usianya tua dan usia muda bagaimana? Kemudian ada yang punya komorbid atau tidak punya komorbid. Orang tua pun sudah menjadi komorbid karena risiko ketuaannya itu sendiri ya kan. Gitu. Tapi pada usia-usia muda seharusnya kalau dia itu patuh, dia menjaga ritme kerjanya dengan baik, insya Allah nggak meninggal. Jadi kalau kita lihat yang meninggal 14 ribuan ini sebetulnya ada 3,8% kira-kira ya. 3,38 kalau nggak salah, itu sebetulnya ya cukup lumayan lah, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Ya, terus masker yang baik, tidak menggunakan masker. Nah ini memang itu jadi problem. Ya, yang repot lagi sekarang ini musim kawin ya. Nah, kita harus menyalahkan orang menikahkan anaknya. Tapi ya itu kalau sudah nikah itu kan budaya itu sangat
penularan, sehingga mau tidak mau kerumunan akan muncul. Nah, ini yang penting. Disarankan, kalau saya boleh nyarankan, sebaiknya Bapak Ibu yang menikahkan putranya, bayinya tidak makan di tempat gitu loh, kalau saya boleh sarankan. Karena makan di tempat itu potensi buka masker, makan, ngobrol gitu. Nah, kalau jumlahnya orang banyak, ngumpul bareng-bareng, reunian, nah itu kan sebetulnya potensi untuk mendapatkan proses penularan. Tapi ya kalau kerso ya di kayak berkat begitu ya, bacaan gitu ya. Kemudian dia sekundur dan hanya di luar dengan warga. Tapi ya memang kalau nikahan seumur hidup sepisah orang yang terkumpul-kumpul ya, kalau udah kayak gitu susah ya. Itu memang repot ya, memang ya. Saya bulan Agustus kemarin juga nikahkan anak saya, ya saya buat apa namanya istilahnya, hampers ya. Ya di apa namanya, di BCI lah gampangnya itu ya, enggak apa BCI maksudnya, dengan kotaan yang agak bagus, menghormati tamu, kemudian kita aturi pada waktu salaman aja juga ada jaraknya, dikasih batas, salaman, foto-foto ya terus berjarak, gitu. Ya. Tapi kalau dengan keluarga kita terus kemuruyo ya segitu itulah, ya gitu Mbak Nimatul Laili, Mbak Meli. Masih ada lagi mungkin? Sampun Bapak, pertanyaannya udah semua. Sudah semua. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Jadi sebetulnya yang membuat saya concern itu adalah stigma tadi, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa stigma COVID ini sebaiknya dihindari sangat. Untuk teman-teman yang ada di kampus, ya ini memang agak sedikit sulit ya, dan ini memang menyalahi aturan kalau saya membuat statement sendiri ya. Ada beberapa ini saya pribadi, ini pribadi saya sendiri. Ada beberapa mahasiswa saya yang kebetulan bimbingan skripsi dengan saya, dia kesulitan dengan daring itu. Wah lagi cerita lagi kalau dengan daring dia tidak paham gitu loh, karena dia ya memang gimana kita harus namanya juga pembimbingan, kita kepingin sesuatu. Apalagi kalau sudah harus membuat artikel untuk jurnal ilmiah. Itu kan kalau dengan daring kan pemahamannya jadi kurang baik. Akhirnya kalau sudah seperti itu ya wes Semarang copor ya. Nanti ya silakan ayo kita diskusi ngobrol nanti saya buatkan tempat biasanya kalau itu di rumah ya, di garasi itu cukup. Dari sisi saya bisa masuk 4 mobil kan, jadi cukup luas. Saya buatkan sedemikian rupa yang hadir sekitar 3 orang mahasiswa, sehingga satu di satu sisi saya, 3 sisi lain mahasiswa melingkar bergiliran ya. Ya nah, dengan cara seperti itu agak lebih cepat. Tapi ya terus ditegur sama pimpinan fakultas yang gawe ukoro dewe ke Pak Ali. Ya gimana ya? Saya juga nggak yakin bahwa teman-teman tidak ada kegiatan yang berkumpul ya dengan masyarakat secara umum gitu ya. Jadi ya, saya nawaitunya bukan membuat penyebaran kuman, tapi saya juga mengatur kalau anak-anak ini memang orang Semarang, berarti kita sama-sama orang Semarang gitu. Tapi kalau dia orang luar kota, saya minta kamu di Semarang dulu, barang 2 minggu, nanti setelah 2 minggu saya undang kamu. Jadi artinya bahwa dia betul-betul diisolasikan selama 2 minggu di tempat kosnya, setelah itu dia jadi orang Semarang betulan baru saya undang. Jadi memang saya juga, karena saya juga paham dengan transmisi penyakit ini, saya membuat kondisi seperti itu. Ya itu kira-kira Mbak Melia yang jelas, stigma tolong dijaga. Ini bukan apa-apa gitu loh. Ini penyakit yang bisa sembuh kalau kita mau menjaga kualitas kesehatan kita. Dan kalau kita mau menjaga interaksi kita dengan baik, kuman penyakit ini tidak akan bisa ditularkan ke orang lain. Kalau sudah terlanjur ketularan, ya wis bismillah Gusti, dalam nyuwun pangapunten kan gitu deh ya, yang mungkin karena saya ceroboh, karena saya menyepelekan bahwa ada penyakit ini, ya nyuwun mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa-dosa saya gitu ya Mbak Melia ya, Meliati ya. Nah, orang sakit katanya kan jadi penggugur dosa kita ya. Disyukuri aja, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah ngutus saya untuk istirahat di rumah dulu. Ketika sudah sehat baru keluar lagi. Ya, kira-kira kayak gitu. Saya rasa
Menurut Mana untuk Mbak Nikmatul atas jawaban dari Pak Ari? ya. Halo, Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo silakan, enggak apa-apa. Santai aja nanti. Ini sampai jam berapa Mbak Meli? Bentar lagi, Dok. Anda dari fakultas apa ya Mbak Meli? Aku dari Fakultas Usuluddin, Pak. Usuluddin. Dulu pernah ikut makulnya Bapak pas kesehatan dasar. Oh iya. Temennya Oke. Kaprita. Oh iya. Baik. Ada yang mau didiskusikan lagi? Monggo silakan, saya masih ada waktu karena memang saya sediakan untuk Anda. Silakan Monggo. teman-teman semua bisa lewat mikrofon juga. Oh iya, mau langsung boleh enggak apa-apa. Oh iya, kemarin saya udah. Ini sekedar informasi aja. Kemarin saya dapat informasi dari salah seorang murid saya yang baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ibunya ya memang sudah kersane Gusti Allah ya. Akhirnya saya itu kena COVID-19 juga. Saya coba karena kita tidak bisa takziah, ada di luar kota, saya tanya, Ibu gerah apa? Ibu ada sakit Pak Ari? Dia sehat selama ini ke guru kebetulannya. Nah, faktor usia, kebetulan beliau usianya sudah 50-an, ya, 50-an itu sudah faktor risiko juga. Yang kedua mungkin karena capek, ya, karena untuk guru kan masih harus masuk kerja ya. Tapi kerjanya dengan daring juga lewat kantor. Jadi itu ada kecapean tertentu. Kalau kita gerak itu enggak. Saya sekedar memberi contoh aja. Kalau saya memberi kuliah di FKM di Undip, itu saya harus keluyuran dari tempat parkir, jalan ruangan saya di lantai 2, kemudian nanti kalau boleh lantai 3, lantai 1, lantai 2, lantai 2 gitu. Nah, itu kayak olahraga. Ya kalau saya ke UIN juga gitu, parkirnya mencit di sebelah sana, terus jalan lewati ke kampus apa itu Dekanat Usuluddin, terus ke kelasnya di sebelah sono di gedung O atau di gedung E atau gedung F. Nah itu kan jalan naik lantai 2 itu olahraga betulan. Ya tapi setelah diem di rumah kayak gini nih ngadepi komputer gini, matanya yang capek gitu. Wah luar biasa, nggak ada aktivitas fisik, berat badan sudah naiknya luar biasa gitu kan. Jadi aduh ya Allah, ya tapi ya disyukurilah kondisi seperti ini. Makanya saya sangat berharap mudah-mudahan pimpinan fakultas, pimpinan universitas bisa mendengarkan bahwa kita ini sebetulnya menderita sekali ada di rumah gitu ya. Kalau bisa ya ketemu mahasiswa, bisa bimbing secara langsung, kemudian mungkin pendapat saya mungkin kita hanya repot 1 bulan pertama pada waktu truk dari Pemalang, dari Cirebon, dari mana Jakarta, dari mana-mana buatan semua berat gitu lah. Itu potensi penularan di situ sebulan. Ya kita siap gitu. Anak-anak harus dipersiapkan dengan baik hasilnya. Kita juga harus siap-siap dengan vitamin, dengan ya macam-macam lah ya. Ruangan ber-AC-nya dihilangin dulu, pakai jendela ya. Udara segar gitu. Wah itu insya Allah nanti akan kita sebulan insya Allah kita sudah aman. Setelah itu ya kayak di pondok pesantren, ya kalau pondok pesantren kan asal mahasiswa sudah santrinya sudah masuk belum gitu, terus kita sudah beradaptasi ya itu kayak terus dulu dewi lah. Dengan kalau kita dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan cucuan itu kalau satu rumah kan sama atau sebetulnya itu potensinya kalau kita benar-benar di dalam boarding ya, di dalam asrama, di dalam pondok, di dalam kampus. Nah itu kira-kira. Jadi kalau misalnya dimungkinkan alangkah baiknya kalau kita melakukan dengan segala risikonya, ya itu risiko bang. Tapi sekali lagi kalau stigmanya sudah hilang, orang tua pasti akan ngasih izin. Karena kita ngundang orang datang itu orang tuanya yang ikhlas gak ngelepas anaknya. Kalau mereka datang dengan tidak ikhlas itu anaknya tidaklah pas kena flu gitu, kehujanan kena flu itu wah kena COVID pelan-pelan susah ini ya gitu Mbak Meli. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf kalau ada yang belum jelas. Semoga di sini ada nomor telepon saya kalau misalnya ada yang mau bertanya di persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Demikian acara webinar dengan tema peran penting kesehatan dosen pada masa pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada malam ini. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga sudah diundang ya. Iya. Iya, Pak. Dan untuk teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan dengan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan ini ada giveaway untuk pertanyaan terbaik dari panitia sudah memilih, yaitu dimenangkan oleh Nikmatul Laili. Selamat ya mendapatkan pulsa Rp50.000. Nanti bisa chat salah satu admin di WA grup ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin, amin. Dan saya tutup pada acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah saya boleh meninggalkan tempat Mbak Meli? Oke. Oke, matur nuwun semuanya. Sampai jumpa lagi. Sami-sami, Pak. Sampai jumpa lagi. Pak. Lebrak suaraku. Iki ya. Delok sone. Wes lokot. Wes.